Oke, silakan Kak Novi. Oke, selamat malam kakak-kakak Master Guide Reinforcement Indonesia Angkatan 7 Cahaya Bintang Timur. Senang sekali malam ini saya boleh bertemu dengan kakak-kakak semua. Ya tentunya kita masing-masing semua senang ya. Hari ini kita boleh kembali bertemu setelah sekian lama tidak saling memandang, mungkin hanya lewat media sosial dan lain-lain. Tapi di hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun hanya secara virtual lewat Zoom ini. Dan saya berharap semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan tentunya semakin berpengharapan kepada Tuhan. Karena dalam kondisi seperti ini ya memang hanya Tuhan lah yang menjadi pengharapan kita. Baik kakak-kakak, di malam ini juga kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah penghiburan kepada sahabat kita, kakak Master Guide Dani Tampi bersama dengan keluarga yang baru saja mengalami kedukaan karena ditinggalkan oleh orang yang sangat dikasihi, oleh istri, oleh ibu, oleh orang tua. Dan pada kesempatan ini kita akan mengikuti ibadah penghiburan bersama-sama dengan keluarga Kak Dani Tampi. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita di malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus selama acara ibadah kita berlangsung. Saya akan membacakan susunan acara ibadah kita pada malam hari ini. Yang pertama, ucapan selamat datang dari pemimpin acara, saya sendiri, Master Guide Mufitala Amena. Kemudian kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 162 yang akan di-share oleh host, Kak Oswald. Doa buka akan dibawakan oleh Kakak Master Guide Alsen Sihotang. Dan kita akan mendengarkan lagu selingan yang dipimpin oleh Kakak Master Guide Ewin Tauran. Renungan sekaligus dengan doa khusus nanti akan dibawakan oleh Kakak Master Guide Pendeta Victor Sinaga, dan kemudian ada sambutan dari keluarga oleh Kak Dani Tampi, lalu ada tali kasih CBT oleh Kak Maria, dan lagu tutup kita akan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 293 Perhubungan Kita, kemudian doa tutup akan dibawakan oleh Kakak Master Guide Vera Manah. Baik, kita masuk ke acara yang pertama, kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 162, Muka dengan Muka Nanti. Buka, Pak Alsen, silakan. Baik, kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu bagi kami, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Dari MGR 7, kami dapat berkumpul bersatu melalui virtual Zoom ini untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, sekaligus memohon doa
berkat dan sukacita buat keluarga saudara kami, Kakak Dani. Di mana pada waktu yang lalu Tuhan, orang tua, mertua yang kami kasihi telah mendahului kami. Bapa dalam surga, firman Tuhan akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Sinaga. Biarlah ini Tuhan dapat membangunkan semangat kami, serta Roh Kudus-Mu membalut hati yang berduka, memberikan kekuatan kepada mereka dan penghiburan. Tuhan, kakak-kakak yang lain yang masih akan bergabung, tuntun mereka Tuhan dalam kegiatan mereka. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti lagu pujian di bawah pimpinan Kakak Master Guide Ewin Tauran. Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak Cahaya Bintang Timur di bawah pimpinan Kakak Master Guide Erwin Tauran. Semoga lagu pujian yang baru saja kita dengarkan boleh memberikan sebuah pengharapan dan penghiburan bagi kita semua, khususnya bagi Kak Dani Tampi bersama dengan keluarga yang sedang mengalami duka cita ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Kakak Master Guide Victor Sinaga. Silakan, Kakak Pendeta. Baik, selamat malam, shalom bagi kita semua. Selamat malam, Kak. Shalom. Oh, selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak Ben. Baik, terima kasih untuk acara yang sudah digagas malam hari ini. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dipersembahkan oleh teman-teman, dan kita tidak bisa hadir semua dalam lagu pujian tadi, lagu persembahan tadi, tapi saya pikir itu mewakili kita semua sebagai sahabat-sahabat dari Angkatan MGR 7 ya.
kita sepakatlah itu sebagai bahagian kita bersama-sama untuk menguatkan hati sahabat kita, Kak Denny Tampi. Yang kami kasihi, Kak Denny Tampi. Saya lihat dari video kita malam hari ini, Kak Dani seperti agak lebih kurus saya lihat ini. Apakah memang itu yang terjadi? Saya tidak tahu, karena kita sudah lama tidak bertemu. Sudah berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Tapi saya percaya ini hal yang harus dijalani, diikuti proses semua keadaan ini, karena kita percaya memang tidak ada yang bisa kita kendalikan di tengah-tengah hidup kita selain daripada hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang mengaturnya. Baik, malam hari ini izinkan saya untuk memberikan beberapa nasihat dari firman Tuhan sebagai bagian dari perwakilan dari teman-teman Angkatan 7 ini, Cahaya Bintang Timur, memberikan kekuatan, memberikan dukungan, support kepada Kak Dani. Semoga firman Tuhan malam hari ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, izinkan kami sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan, merenung-renungkan akan setiap perkataanmu, yang kami percaya Bapa, itu akan menjadi bahagian yang terpenting dalam setiap perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, dan kami percaya Tuhan itu akan menolong kami untuk memahami setiap rencanamu. Terima kasih Bapak untuk pertemuan malam hari ini, seberapa kami yang sudah hadir. Biarlah kami boleh sama-sama menikmati satu persekutuan walaupun dengan fasilitas Zoom meeting yang tersedia malam hari ini. Biarlah semua berjalan dengan baik, semua perangkat yang kami gunakan berfungsi, dan sinyal yang kami juga gunakan juga berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak, sahabat-sahabat kami yang belum bergabung dimanapun mereka berada, Tuhan juga lindungi. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami dan berikan kami hikmat untuk memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Kak Dani yang kami kasihi, saya akan bacakan dulu ayat pembuka, satu perikop dari buku 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, 8, 9, dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau kita lihat perikop konteks dari ayat ini ditulis, saya melihat topik yang sedang dibahas adalah bagaimana penderitaan umat-umat Tuhan, jemaat yang mula-mula ketika mereka harus melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil, membangun jemaat, dan juga pekerjaan Tuhan yang harus mereka kerjakan. Allah tidak menjanjikan kenikmatan kehidupan yang penuh dengan hal yang baik-baik saja ya kepada murid-muridnya, kepada gereja yang mula-mula itu. Dan saya percaya Allah tahu dan bahkan sudah melihat segala sesuatu peristiwa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah memang kehilangan dari orang yang kita kasih. Saya tahu nih Kak Dani pasti
bergumul sekali dalam 1-2 bulan terakhir ini. Saya tahu itu, dan bahkan mungkin sesuatu yang saya juga tidak bisa ekspresikan bagaimana kesulitan dan pergumulan ini yang keadaan ini harus hadapi bersama dengan keluarga, anak-anak, bersama dengan keluarga besar dari mertua yang juga beberapa waktu yang lalu juga mengalami duka cita. Tetapi kalau kita lihat beberapa poin dari ayat ini, memang kalimat atau kata kunci yang harus sama-sama kita lihat dalam peristiwa ini adalah, yang pertama, jaminannya adalah Ia yang memelihara kamu. Ada sedikit rasa lega, ada sedikit kelegaan ketika peristiwa yang luar biasa ini terjadi, maka ada satu kalimat bahwa sebab Ia yang memelihara kamu. Ini merupakan satu jaminan yang tidak mungkin, yang tidak perlu kita perdebatkan lagi, yang tidak perlu kita diskusikan secara mendalam. Kalau Yesus sudah berkata bahwa Tuhan yang akan memelihara kamu, ini sesuatu yang pasti. Jadi kepada jemaat yang mula-mula itu, kepada murid-muridnya, Yesus memberikan satu jaminan yang pertama bahwa Ia yang memelihara kamu. Keadaan ini juga kita semua, sahabat-sahabat, jaminan pertama yang harus kita pegang mulai hari ini adalah Ia yang memelihara kamu. Maka apapun peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, kalimatnya tetap sama, Ia yang memelihara kamu. Kenapa Ia harus memelihara kita? Kenapa jaminan ini harus diberikan? Kenapa Ia harus meyakinkan kita bahwa Ia yang memelihara kita? Karena memang di sekitar kita, iblis selalu berusaha. Kalau kita mau lihat dari segi teologisnya, bahwa memang rencana setan ini untuk umat manusia adalah supaya kita semua binasa. Setan itu mau semua kita ini binasa sebenarnya saat ini, bahkan hari-hari sebelumnya. Bukan hanya mereka yang sudah meninggal ini, bahkan kita pun sekarang setan sebenarnya ingin, bahkan harapan kita semua ini harus binasa sebelum Yesus datang. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keburukan, itu sebabnya dia memakai manusia untuk saling berperang, dia memakai manusia untuk saling membunuh, dia juga memanfaatkan pikiran manusia yang kalang kabut untuk saling menyakiti, menghancurkan. Dan setan memang seperti diumpamakan seperti singa yang siap menerkam saja. Satu persatu kita harus dibinasakan, dihanguskan. Jadi, itu sebabnya Yesus katakan, aku, bahkan Tuhan yang akan memelihara kamu, memelihara kita. Dan yang pasti begini, Kak Dan. Saya percaya, kalau sekiranya yang mengalami peristiwa seperti Kak Dani ini lebih dari 1.000 orang bersama-sama, saya pikir Kak Dani tidak terlalu sedalam ini mungkin merasa sedih ya. Orang yang sedang kehilangan itu dalam pikirannya maunya orang lain juga mengalami hal yang sama. Gitu. Kalau saya kehilangan sesuatu untuk membuat saya kuat, saya harus lihat orang lain juga kehilangan hal yang sama. Itu alamiahnya kita sebagai manusia. Tapi kalau hanya saya sendiri yang mengalami penderitaan itu, saya melihat orang lain, tetangga, teman, sahabat, satu angkatan saya, sahabat-sahabat di gereja tidak mengalami hal yang saya alami, ini menjadi penderitaan yang sangat berat yang saya harus terima. Jadi sekiranya ada juga yang mengalami hal yang sama di antara saya atau orang lain yang mengalami itu, salah satu yang membuat bukan menjadi ini harapan kita kepada orang lain, bukan, tapi jika kita melihat ada orang lain yang mengalami hal yang sama, itu membuat orang yang sedang mengalami duka cita itu juga sedikit akan bisa berpasrah, katakanlah berpasrah atau menyatakan dirinya ya sudah memang saya harus terima ini. Tetapi Yesus juga katakan di ayat yang seperti itu,
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Bukan hanya orang-orang yang di jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Yesus ini juga mengalami hal yang sama, tapi gereja-gereja atau murid-murid atau orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus di masa itu di tempat yang lain juga akan mengalami penderitaan yang sama. Saya percaya juga Kak Dani, kita bukannya meminta orang lain juga mengalami hal yang sama, tapi penderitaan seperti ini juga memang harus kita alami bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak tahu bahwa memang penderitaan seperti ini akan terus terjadi sampai kapan ya, sampai Yesus datang, ini masih akan terus terjadi dan berulang-ulang. Dari orang ke orang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, peristiwa duka cita seperti ini tetap akan kita akan dengar, kita akan saksikan. Tetapi dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Melawan siapa? Melawan setiap tipu muslihat iblis, setan yang sangat luar biasa inginkan kebinasaan umat manusia. Saya mau katakan kepada Kak Dani, ada banyak orang saudara-saudaramu, ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti kita, ada banyak orang-orang yang sudah melayani Tuhan dengan sebegitu hebatnya, ada banyak orang di dunia ini yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, juga menanggung penderitaan yang sama. Jadi ini yang menjadi perenungan kita, bahwa keadaan kita di tengah-tengah dunia ini ya memang harus menerima keadaan yang sudah terjadi ini. Dunia yang kita tinggali dan kita warisi sekarang ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, salah satu yang diwariskan yang harus kita terima adalah kematian. Bukan hanya kelaparan, bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya kesulitan, bukan hanya pertikaian, bukan hanya pertengkaran. Salah satu yang paling mengerikan yang diwariskan oleh dunia ini yang harus kita teruskan dan kita harus nikmati, kita harus jalani, salah satunya adalah masalah kematian. Peristiwa kematian merupakan salah satu bagian dari proses kehidupan di dunia ini. Dan itu sesuatu yang normal di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekiranya dunia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tidak akan ada kematian. Sekiranya Adam dan Hawa tetap setia kepada Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak akan mengalami kematian. Dan kematian tidak akan pernah ada. Jadi proses yang harus kita jalani sekarang, kita harus hadapi adalah bahwa kematian itu sesuatu yang memang harus terjadi di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Nah, di tengah-tengah dunia ini, diantaranya ada orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman. Mereka adalah orang yang saleh, orang yang rajin melayani, orang yang dikenal baik oleh keluarganya, oleh jemaatnya, oleh teman-temannya, bahkan orang yang penuh dengan karunia pelayanan. Mereka pun bahkan banyak dari antara mereka yang tidak dapat menghindarkan diri dari kematian tersebut. Dan di antara orang-orang Kristen ada juga orang-orang yang tak percaya, orang tak beriman. Mereka yang dikenal hidup jahat, hidup sembarangan, perilaku buruk, juga mengalami hal yang serupa. Nah, jadi ini sesuatu yang menjadi perdebatan kadang-kadang di hati kita. Mengapa ya? Kenapa bukan orang yang jahat itu saja yang meninggal? Kenapa bukan orang yang berperilaku buruk itu? Banyak kan penjahat sekarang. Kenapa bukan orang yang jahat itu saja yang harusnya yang Tuhan pilihkan untuk diizinkan beristirahat? Ini kadang-kadang selalu menjadi perdebatan yang tidak akan pernah bisa diberikan jawaban yang pasti. Nah, di antara kita di tengah-tengah dunia ini memang seperti itulah keadaan. Ada orang yang baik, saleh, orang yang rajin melayani, giat melayani, orang yang baik, dikenal oleh orang lain sangat baik, dan memang orang yang sangat saleh mengalami hal yang sama seperti itu, kematian. Ada orang yang dikenal sangat jahat, berperilaku buruk, selalu berbuat jahat, merencanakan kejahatan kepada sesama, dikenal jahat oleh orang lain, di kampungnya dia dikenal jahat, juga mengalami kematian yang sama. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, jadi apa yang membedakan kita dengan orang yang tak beriman?
Sekarang apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya itu? Kalau toh juga sama-sama harus mengalami kematian. Maka yang membedakannya adalah cara kita merespon kematian. Itulah yang membedakan orang Kristen, orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Baik orang beriman atau orang yang tidak beriman memiliki perasaan yang sama. Mereka memiliki rasa cemas, memiliki rasa takut, rasa ingin bahagia, memiliki juga rasa hampa, rasa gelisah, ada rasa ingin tetap bersama dengan orang yang dikasihi. Jadi bukan hanya kita orang yang percaya saja memiliki keinginan itu, orang yang tak percaya pun, bahkan dalam kalimat yang orang ateis sekalipun menginginkan hal yang kita inginkan itu. Nah, jadi apa yang membedakan kita dengan orang yang tak percaya? Yang membedakan kita adalah cara kita merespon. Cara kita merespon kematian itu. Bagi orang Kristen, dalam Mazmur 116 ayat 15, merespon kematian itu seperti ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, ini dia. Jadi salah satu yang harus kita respon dari kita walaupun mungkin membutuhkan waktu untuk mengungkapkannya, maka respon yang kita harus perbuat atas kematian di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah dengan menyatakan seperti dalam Mazmur 116 ayat yang 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ada harapan setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan kekal dalam kerajaan surga setelah Yesus datang. Ini yang tidak direspon, ini yang tidak dimiliki oleh orang yang tak percaya dalam merespon kematian itu. Orang-orang yang tak percaya merespon kematian itu hanya dengan merasa cemas, sedih sementara, atau merasakan bahwa semua telah berakhir, tidak ada lagi sesuatu yang harus diharapkan dari kematian itu. Bahkan ada sebagian dari orang yang tak percaya itu menganggap bahwa kematian itu terjadi oleh karena kesalahan yang mereka perbuat, sehingga menimbulkan penyesalan yang sangat berlarut-larut. Jadi kalau sementara kita mengalami kematian dan timbul penyesalan yang berlarut-larut, perasaan bersalah, dan kita menganggap itu semua karena kelakuan kita adalah akibat perbuatan manusia, kita harus hindarkan itu karena orang yang tak percaya, orang ateis yang kita sebutkan kalimatnya, yang merasakan dan merespon dengan cara seperti itu. Orang Kristen harus percaya bahwa kematian orang yang dikasihinya adalah berharga di hadapan Tuhan. Ada kehidupan setelah kematian. Ada pertemuan reuni yang luar biasa dalam kerajaan surga ketika Yesus nanti datang. Hampir semua orang yang pernah mengalami hal ini, hal peristiwa kematian ini memiliki gejala-gejala hidup yang sama. Mulai dari syok, kaget, tidak percaya, merasa sedih, ada yang bahkan menyesal, marah, takut. Bahkan ada yang timbul gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kesedihan yang mendalam, kehilangan semangat hidup, tidak mau lagi memikirkan kesehatan, tidak bisa tidur. Itu yang dialami oleh banyak orang mengalami peristiwa kematian. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau tadi. Karena tadi Yesus katakan bahwa Tuhan yang akan memelihara kamu. Ada beberapa saran dari para psikolog, para ahli ilmu jiwa untuk memberikan petunjuk praktis menghadapi duka cita. Yang pertama, mereka menyarankan tetap pada pegangan iman sama seperti sebelum terjadi kematian. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman harus tetap memiliki pegangan iman yang tetap kuat. Kalau dulu sebelum ada peristiwa kematian dia adalah orang yang giat melayani, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tekun dalam pelayanan, dalam perbaktian, dalam semua pekerjaan Tuhan, dia juga tetap tekun, bahkan lebih tekun lagi setelah peristiwa kematian terjadi di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, tetaplah terhubung dengan teman dekat,
dengan kerabat yang bisa menopang. Salah satunya jemaat. Saya percaya Tuhan telah membangun satu gereja, jemaat di tengah-tengah kita dan kita menjadi bahagiannya. Salah satu tujuannya adalah untuk boleh saling menguatkan di mana ada peristiwa duka cita seperti ini. Jangan pernah tinggalkan perkumpulan jemaat. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan jemaat. Yang ketiga, bergabung dengan support group. Support group ini mungkin ya sama seperti kita, mudah-mudahan ini kelompok angkatan Cahaya Bintang Timur ini juga salah satu support group kita, support group untuk saling menopang, saling menguatkan ya. Saya percaya hal-hal yang menguatkan selalu kita lahirkan, kita selalu ungkapkan di tengah-tengah perkumpulan kita. Kalau perlu, bahkan jika perlu, para psikolog menganjurkan konsultasi dengan terapis atau konselor duka cita. Yang kelima, dianjurkan juga menjaga diri dan keluarga dalam kebutuhan hidup, bahkan kesehatan jasmani. Yang keenam, ambil waktu untuk membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Di sekitar kita akan terjadi hal-hal yang terjadi seperti yang kita alami, dan kita punya peran untuk menolong teman-teman kita yang mengalami peristiwa yang sama. Saling menguatkan. Yang ketujuh, semua kenangan indah dan kebaikan telah meninggal patut untuk terus dikenang, boleh dikenang, tapi bukan untuk menjadi bahan untuk membuat sedih ya. Yang kedelapan, butuh waktu untuk melewatinya. Jadi beragam kekuatan kemampuan orang-orang yang mengalami duka cita ini. Ada yang sanggup melewati dalam beberapa bulan, bahkan ada yang sanggup melewati beberapa minggu, sudah tenang, sudah stabil. Tapi ada juga yang mungkin berbutuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi stabil kembali. Jangan menutup diri, buka komunikasi dengan orang yang dipercayai. Dan yang ke-10, respon selalu beragam antara yang satu dengan respon kita bisa beragam. Jadi tidak bisa juga kita samakan kekuatan yang satu dengan kekuatan yang lain dalam hal merespon tentang kematian. Anggota jemaat itu beragam. Anggota jemaat yang kuat, ya boleh saja dia lebih kuat, tapi ada juga anggota jemaat kita yang mungkin tidak terlalu kuat, sehingga kita harus saling memahami itu. Baik, sebagai ayat penutup, saya akan bacakan beberapa ayat untuk direnungkan kembali oleh Kak Dani dan kita semua keluarga besar yang sangat mengasihi satu dengan yang lain. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama disebutkan seperti ini. Karena kami tahu, 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Inilah jaminan yang harus kita ingat kembali dari apa yang sudah dijanjikan di awal di dalam kitab 1 Petrus 5 tadi. Bahwa Allah yang memelihara kita, maka Dia juga yang akan menyediakan tempat kediaman kita di surga yang tidak pernah akan mengalami hal-hal yang menyedihkan seperti di dunia ini yang seperti kita alami. Kediaman yang kekal dalam kerajaan surga, bukan buatan manusia, tapi Allah yang mengerjakannya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan. Mengapa berharga kematian orang yang dikasihinya dalam Mazmur 116 tadi? Mengapa berharga kematian itu, kematian orang kasihinya? Karena apa? Karena mereka kelak akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan kita dalam kerajaan surga ketika Yesus datang. Dan ayat yang terakhir, Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kak Dani dan seluruh keluarga yang mungkin bisa disampaikan salam dan ayat-ayat ini kepada keluarga anak-anak Kak Dani ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Allah yang memelihara kita, dan Roma 14 ayat yang ke-8 katakan, baik hidup ataupun kita mati, kita adalah milik Tuhan.
Ini jaminan yang harus kita percayai dan kita imani, supaya kesedihan yang sedang terjadi ini boleh lekas kita lewati. Dan yang kita minta kepada Tuhan sekarang adalah beri kita kekuatan, berikan kami kekuatan melewati kesulitan yang sedang terjadi ini. Beri kita kemampuan, beri kami kekuatan dan kemampuan. Tuhan berikan kita karunia untuk sanggup melewatinya. Dan percayalah ketika Yesus katakan bahwa Allah yang memelihara kamu, Dia akan terus memelihara hidup kita sampai Yesus datang. Bahkan sampai kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Immanuel yang sesungguhnya itu adalah Allah beserta dengan kita adalah ketika kita berada dalam kerajaan surga bersama dengan Dia selama-lamanya. Immanuel yang saat ini yang kita harus rasakan adalah Roh Kudus selalu menguatkan dan menghiburkan kita di saat kita sedang bersedih dan sedang kehilangan orang yang kita kasih. Semoga Tuhan memberkati Kak Dani, berkati anak-anak. Semoga Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, dan tetap semangat dalam semua tugas-tugas pelayan di gereja. Dan saya percaya anak-anak juga akan terus menguatkan orang tua, Kak Dani, dan keluarga besar akan menguatkan untuk melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan akan menolong kita dalam peristiwa duka cita sekalipun yang sedang dialami oleh Kak Dani, dan pasti bisa melewatinya. Dan jadilah orang yang bisa menguatkan orang lain kelak bila mana ada saudaramu yang mengalami peristiwa duka cita seperti ini. Tuhan memberkati kita, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua malam hari ini. Amin. Amin. Terpujilah Terima Tuhan kasih, Kak Pendeta. untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Terima kasih Kak Victor untuk firman yang sudah dibawakan. Semoga ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Kak Dani bersama keluarga. Selanjutnya kita akan berdoa khusus untuk keluarga Kak Dani, dan doa akan dibawakan oleh Kak Pendeta Victor. Kak Dani, ada berapa anak di rumah yang kita perlu doakan, Kak? Ada yang secara khusus mau kita doakan Kak Dani, anak-anak di rumah, ada berapa anak Kak Dani? Ada 2, Kak. Talita yang pertama, yang kedua Tabita. Dan cucu 1, Jorge. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini Bapa, kami sahabat-sahabat yang saling mengasihi, teman-teman yang saling menguatkan, mengadakan satu perkumpulan kebaktian untuk menguatkan saudara kami, sahabat kami yang kami kasihi, Kak Dani Tampi, oleh karena peristiwa duka yang berturut-turut terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat di saat-saat peristiwa duka cita seperti ini. Dan bahkan kami pun dalam kekhawatiran, kecemasan, yang membuat kami juga tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami percaya Bapak, malam hari ini Engkau ingatkan kami kembali melalui firman-Mu bahwa Engkau berjanji dan sudah menyampaikannya kepada murid-murid-Mu, jemaat-Mu, bahwa Tuhan yang akan memelihara kami. Peliharalah kami, Tuhan. Peliharalah kami seperti Engkau menjaga biji mata. Kami sangat berharga di mata Tuhan, bahkan sekalipun kami mengalami kematian, bagimu kami tetap berharga, karena Engkau sangat mengasihi kami. Itu sebabnya Bapak, ketika hamba Tuhan, saudara yang kami kasihi, Kak Dani Tampi, harus mengalami kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi dalam beberapa bulan terakhir ini. Tuhan, kuatkan dia. Kuatkan dia bersama dengan anak-anaknya.
Talita, dan Tabita. Bahkan seorang anak cucu yang juga sudah Engkau izinkan berada di tengah-tengah keluarga ini. Kuatkan keluarga ini Bapa, 2 anak, bahkan cucu, dan semua yang merasakan duka cita dalam keluarga besar. Peliharakan mereka sebagaimana janji. Kuatkan hatinya. Kami ini manusia yang sangat terbatas, Bapak. Kami tidak tahu harus melakukan apa untuk sahabat kami. Kami hanya bisa mendoakan. Kami hanya bisa memahami sedikit saja atas kesedihan yang dia alami. Tapi Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan hatinya, untuk mengobati luka dalam hatinya, untuk memulihkan segala perasaan sakit, perasaan duka, dan perasaan-perasaan yang menyedihkan yang sedang terjadi yang dia alami saat ini. Teguhkan hatinya Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihinya. Engkau juga mengasihi semua yang telah Engkau izinkan beristirahat, dan bahkan Engkau berjanji kelak Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, mengumpulkan semua orang-orang yang Engkau kasih, baik mereka yang sudah meninggal, dipersatukan dalam kerajaan surga untuk hidup bersama-sama selama-lamanya. Berkati Kak Dani untuk memimpin rumah tangganya, memimpin anak-anaknya, dan semua keluarga yang bersama dengan dia. Berkati dalam semua usaha kehidupan, pekerjaan, cukupkan kebutuhan mereka setiap hari. Ingatkan dia Bapa agar dia tak boleh menjaga kesehatannya karena dia harus menuntun anak-anaknya yang masih membutuhkan peran orang tua bagi anak-anak dan cucu. Ingatkan dia bahwa Engkau sangat mengasihinya, dan ingatkan dia Tuhan bahwa jemaat membutuhkannya, membutuhkan tenaga pikiran, membutuhkan karunia-Nya untuk melayani gereja. Dan kami percaya Bapa, dia akan tetap kuat teguh dan akan menjadi pemenang iman, dan dia akan menjadi saksi bagi orang lain bagaimana Kak Dani bisa melewati setiap peristiwa duka oleh karena Tuhan yang memelihara hidupnya. Kami percaya Bapak, tengah-tengah perkumpulan kami ini, di tengah-tengah kesedihan dan duka yang sedang kami alami, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadikanlah peristiwa duka ini Bapa mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami tidak boleh terlepas sedetik pun daripada Tuhan. Dan kami ingin terus berserah kepadamu Bapa. Kami ingin menjadi bahagian orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan biarlah itu menjadi tujuan hidup kami tengah-tengah dunia ini. Sekalipun Tuhan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan kehidupan kami ini. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan, dan kami percaya sebagaimana janji-Mu akan terus memelihara kami, Engkau juga akan memelihara keluarga yang sedang berduka ini. Rawat dan jagalah mereka Bapa, dan biarlah mereka tetap merasakan bahwa Engkau dekat dengan mereka. Kuatkanlah hati mereka, dan biarlah peristiwa duka cita ini membuat mereka tetap teguh dalam iman, dan mereka itu percaya Tuhan terus mengendalikan hidup mereka. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa, berkati semua yang sedang bergabung dalam perbaktian ini. Dan kami percaya Tuhan akan melindungi kami dimanapun kami berada, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Acara selanjutnya adalah sambutan Terima dari kasih. keluarga kepada Kak Dani. Silakan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat, kakak-kakak Cahaya Bintang Timur yang sudah meluangkan waktu untuk mengadakan acara penghiburan untuk menguatkan kami, saya pribadi, menguatkan kami keluarga yang berduka. Istri saya bernama Ruth Sutamar Lukas, anak dari seorang pendeta Aspin Lukas. Kami mempunyai 2 anak yang tadi sudah saya sebutkan, Talita dan Tabita, dan 1 orang cucu. Istri saya lahir di Pasuruan
tanggal 15 Desember 1965. Kami mulai berkenalan tahun 82 hingga tahun 93 kami memutuskan untuk disatukan dalam tali pernikahan. Hingga itu tanggal 1 Agustus 1993. Jadi istri saya dipanggil Tuhan sisa 2 hari sebelum anniversary kami tanggal 1 Agustus 2021. Jadi izinkan saya untuk menceritakan kronologisnya. Jadi pada tanggal 10 hari Sabat kami di rumah, istri saya ditelepon oleh saudaranya, oleh kakaknya untuk datang melihat papanya yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan, sudah sakit lama. Lalu kami tanggal 10 itu kami pergi. Lalu hari Minggu tanggal 11 istri saya melihat bahwa orang tuanya sudah banyak slemnya, jadi harus dibawa ke dokter. Tapi sudah 5 rumah sakit penuh terus. Akhirnya dapat juga di rumah sakit yang ke-6, yang ke-5. Lalu itu sudah malam. Lalu mertua saya dimasukkan di IGD. Pada jam hari tanggal 11 itu, jam 11:17, orang tuanya dia, mertua saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Itu, nah kan sebelum meninggal, sebelumnya dites PCR karena setelah dicek saturasinya itu 80-an. Jadi harus dicek tapi hasilnya baru keluar tanggal 11 pagi jam 3 karena istri saya waktu itu kasih kabar bahwa dibangunkan saya, kita lagi di rumah sakit, dia kasih tahu bahwa papi positif. Jadi rencana penguburan di Jawa Timur dibatalkan. Jadi kita kuburkan sesuai dengan tempat tinggal pada saat sekarang. Nah, karena positif tanggal 11 itu 11 siang sebelum pemakaman, semua yang kontak dengan dia harus di swab. Nah, tapi karena sudah di swab, jadi ibu mertua, kakak tertuanya, adik tertuanya itu hasilnya positif. Saya dengan istri belum diswab karena kami baru kontak hari Sabtu. Jadi katanya mesti tunggu hari Selasa minimal 3 hari. Karena supaya apa, saya nggak ngerti masa inkubasi atau apa. Lalu saya diusulkan sama anak-anak, kami tidak pulang ke rumah, kami tinggal di hotel. Nah, hari Selasa pagi baru kami swab. Pertama cucu kami negatif, lalu saya negatif. Ternyata istri saya positif. Jadi mereka satu keluarga inti itu positif semua, dari papanya yang sudah meninggal, ibu mertua, kakak tertua, istri saya sama adiknya positif semua. Selang berapa lama, lalu kami isoman di rumah kakaknya. Di rumah kakaknya kami pulangkan cucu dulu, dan saya putuskan karena isoman saya putuskan untuk merawat istri saya. Tapi pada tanggal
selisih 1 minggu, tanggal 18, dapat kabar kakaknya yang tertua, karena dia tidak isoman, dia dibawa ke rumah sakit. Tanggal 18, kakaknya yang tertua meninggal. Lalu ya saya kasih kabar kecuali ke mertua perempuan, saya hanya kasih kabar ke adiknya dengan istri saya bahwa kakaknya yang tertua sudah nggak ada. Nah di situ saya lihat waktu orang tuanya meninggal mungkin kan dipikir sudah tua dan sudah memang ya sudah waktunya, jadi dia nggak terlalu terpukul. Tapi saya lihat begitu kakaknya saya kasih kabar sudah tidak ada, mereka adik kakak itu seperti syok, jadi terdiam. Nah semenjak itu saya lihat istri saya seperti kurang semangat, jadi seminggu sebelum istri kakaknya meninggal semua dimakan, tapi semenjak kakaknya meninggal dia saya tawari makan udah mulai pilih-pilih, maunya ini maunya itu. Tapi tren dari ibu mertua dengan adik ipar saya trennya naik membaik, istri saya trennya menurun. Sampai pada tanggal 29 malam itu, jadi istri saya beberapa hari sebelumnya sudah memakai oksigen. Sementara ibu dan adiknya sudah menuju negatif. Jadi telepon ke dokter bilang itu harusnya sudah sembuh, berarti ada yang salah. Jadi pada tanggal 28 istri saya disuruh lab oleh dokter yang kebetulan kenal, jadi disuruh lab, ya istri saya mau lab tapi tidak mau dirawat. Jadi begitu di lab ternyata hasilnya buruk, istri saya harus dirawat. Istri saya tidak mau dirawat, jadi dia kepikiran terus, pokoknya dia minta pulang. Akhirnya dikasih tahu kalau kondisinya begini ibu nggak bisa pulang, justru harus di ventilator dan di ICU. Tapi istri saya nggak mau karena dalam keadaan masih sadar. Itu yang tadi, karena dalam keadaan masih sadar, kami mengambil keputusan istilah rumah sakit waktu itu pulang paksa. Jadi kami pulang menandatangani, saya disuruh istri saya untuk menandatangani surat pulang dan tidak mau di ventilator. Lalu tanggal 29 pagi kami sampai di rumah, sudah saya lihat mukanya ceria, 29 dan dia sudah mandi, 29 malam jam 10-an, saya kasih dia makan bubur, kami masih berbincang, saya kasih dia obat, lalu saya suruh dia tidur. Entah gimana saya mungkin sudah capek lelah juga, saya tertidur. Tapi jam 3 saya terbangun, tanggal 30-nya, jadi cuma 3 jam saya terbangun, saya cek saturasinya memang sudah turun, tapi biasanya juga segitu, tapi kami masih bisa komunikasi. Tapi saya lihat istri saya sudah tidak ada respon. Saya pukul-pukul pipinya, dia sudah tidak ada respon. Saya coba kasih minum, kami mau minum, saya coba kasih minum, airnya keluar lagi. Tapi dia masih bernafas. Lalu kebetulan anak saya lagi bersama dengan saya bangunkan dia jam 3 pagi tanggal. Saya bilang, mami sudah tidak ada respon, lalu bawalah ke rumah sakit. Yang pertolongan pertama, saya disuruh tunggu di luar sama anak saya, karena dia lihat kondisi saya, biar saya yang urus katanya. Sudah, saya berdoa di luar, sementara istri saya lagi diambil tindakan. Anak saya keluar, kasih tahu bahwa istri saya sempat di CPR, tapi sekarang sudah jalan. Saya berterima kasih sama Tuhan, mujizat itu nyata. Tapi ternyata hasilnya lain lagi. Hanya berapa menit, 10 menit, anak saya keluar lagi bilang, mami sudah nggak ada. Jadi
seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, ya saya sempat menyalahkan diri saya. Kenapa pada waktu pertama kali saya tidak kenapa nggak keputusan bahwa ya hari itu aja ventilator aja udah, saya tidak mendengarkan isi saya demi kesembuhannya. Tapi karena saya ambil keputusan itu tidak, karena isi saya masih dalam keadaan sadar dan dia minta. Saya justru takut dia stres, imunnya turun. Jadi saya ambil keputusan mengikuti isi saya. Nah, jadi tanggal 30 jam 6.28 isi saya panggil Tuhan. Ya, itu sedikit cerita yang kalau orang-orang bilang ya tidak percaya, apalagi saya. Saya tanggal 29 malam saya masih berbicara, tidak ada hal-hal yang pesan-pesan yang apa, minimal dia bilang tolong jaga anak atau apa, tidak ada. Jadi habis saya kasih obat dia tidur, 3 jam kemudian no respon sampai sudah tidak ada lagi sampai dipanggil Tuhan. Jadi kalau dibilang saya siap, saya tidak siap jujur. Karena saya masih mengharapkan dia pada saat itu, saya yakin dia sembuh. Karena mungkin ya saudara-saudaranya ibunya 16 hari, dia sebulan juga nggak apa-apa. Mungkin karena dia daya tahan tubuhnya lebih lemah, tapi saya yakin dia masih sembuh. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain. Ya kalau dibilang sampai saat ini saya siap, saya tidak percaya. Saya terus terang sebagai manusia, saya masih belum siap. Karena tidak ada hal-hal yang saya lihat dia harus pergi. Karena waktu itu kita masih ngobrol seperti biasa. Meskipun dia lemah, tapi kita masih ngobrol, jadi saya tidak ada. Ya, itu sedikit kronologis mengenai saya dipanggil Tuhan. Tapi ada yang saya mau bersyukur bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha sangat luar biasa. Jadi dengan apa kondisi saya harus merawat 3 orang karena asisten rumah tangga dengan ponakan saya, mereka tidak berani mendekat. Jadi saya yang harus mengantar makanannya, apalagi ke istri saya dengan APD yang minim, cuma masker. Apalagi ke istri saya tidak pernah mau pakai masker ketika berhadapan dengan istri saya. Bahkan sampai saya tidur di samping istri saya. Meskipun tidak berhadapan-hadapan, tapi saya di sampingnya. Jadi kepala saya di kakinya dia. Yang saya mau saksikan yaitu Tuhan yang Maha Besar. Dengan kondisi seperti itu, ketika saya dites, saya hasilnya negatif. Nah, tapi banyak yang teman-teman suruh saya cek PCR lagi. Kalau kondisinya kamu bagaimana? Tapi saya menyaksikan betapa besar dahsyatnya Tuhan. Dengan kondisi seperti itu, saya dites, saya hasilnya negatif dan saya nyatakan saya rasa saya sehat-sehat saja. Itu saja. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kakak-kakak saya Bintang Timur yang sudah memberikan semangat selama istri saya dalam keadaan sakit, dan doa-doanya terutama untuk saya supaya tetap sehat dan kuat, dan keluarga saya, keluarga besar kami yang berduka. Terima kasih untuk bantuan moralnya, semangatnya, bantuan penghiburan saat ini. Terima kasih Pak Pendeta, Kakak Pendeta Victor. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya sempat menyalahkan diri saya, tapi anak saya bilang tidak boleh begitu, nanti lama-lama kalau Dedi nyalakan gitu, lama-lama Dedi akan menyalahkan Tuhan. Ditanya why if. Ya terus terang saya sebagai manusia
saya sempat, karena waktu itu saya berdoa yang tadi saya bilang, ketika Tuhan saya seperti memberikan pengharapan kepada saya ternyata isi saya dipanggil juga, saya sempat merasakan suatu PHP gitu. Ya, saya sempat. Dan saya pada saat itu berdoa, tolong tunjukkan kali ini saja dan kami akan melayani. Tapi ternyata Tuhan, jadi saya sempat bagaimana gitu kepada Tuhan. Saya sempat menyalahkan diri saya. Kenapa saya tidak begini isi saya? Masih ada kesempatan untuk hidup. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Pendeta, Kak Pendeta yang sudah memberikan renungan, kekuatan kepada saya pada malam hari ini, dan juga kepada semua sahabat-sahabat kakak-kakak saya Bintang Timur. Saya tidak dapat membalas, tapi saya berdoa Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada kakak-kakak semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dani. Tetap semangat ya Kak. Kami selalu mendoakan Kakak dan keluarga. Tuhan tetap pelihara dan memberikan penghiburan dalam duka cita ini. Baik, selanjutnya kita akan datang pada acara tali kasih CBT kepada Kak Maria, dipersilakan. Selamat malam Kak Dani dan teman-teman Angkatan Cahaya Bintang Timur. Malam ini kami mewakili teman-teman yang ada di Cahaya Bintang Timur ingin menyampaikan rasa duka kami, rasa penanggungan atas kedukaan yang Kak Dani sedang hadapi saat ini. Walaupun di tengah banyak keterbatasan, tapi seberapa kami yang hadir malam ini dan juga yang sudah bersama-sama mengumpulkan bantuan untuk kedukaan. Mohon diterima, mungkin tidak dilihat dari nilainya ya Kak, tapi dari perhatian dan kasih dari semua Angkatan 7 yang sama-sama merasakan bagaimana beratnya kedukaan yang Kak Dani telah alami, telah lewati sepanjang bulan yang lalu ini. Semoga Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang terbaik buat Kak Dani, juga buat anak-anak dan cucu dan seluruh keluarga besar. Dana yang terkumpul ini akan kami transfer langsung ke rekening Kak Dani setelah acara ibadah ini ya Kak Dani. Apakah nomor rekeningnya sama dengan yang kemarin ada di-share di grup Master Guide Indonesia? Kemarin ada Kak Rina sudah mengirim. Oh iya Kak. Apakah boleh menggunakan rekening yang sama itu Kak? Ya, terima kasih kakak-kakak untuk tali kasihnya. Sekali lagi kami tidak dapat membalasnya, ya kami hanya berdoa Tuhan akan membalas kebaikan kakak-kakak lakukan kepada kami, keluarga yang berduka. Ya, nomor akunnya itu sama seperti yang sudah saya berikan kepada Kak Rina. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati juga Kak Dani dan keluarga. Dan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat Angkatan 7 yang telah turut serta dalam kita bersama bersatu hati merasakan duka yang telah dilalui oleh Kak Dani Tampi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam.
Terima kasih Kak Maria. Malam, Kak. Kakak-kakak, kita akan menutup ibadah kita di malam ini. Kita akan menyanyikan lagu edisi lengkap nomor 293 Perhubungan Kita yang akan di-share screen oleh Kak Oswald. Doa tutup oleh Kak Vera. Baik, sebelum doa tutup, bukan mau mendahului kakak-kakak yang lain, tapi mendengar cerita daripada riwayat almarhum ya, Kak Dani, saya cuma mau bilang, bukan mau sok tahu, tapi semua yang rata-rata penderita COVID yang akhirnya pakai ventilator itu tidak pernah tertolong sampai saat ini. Jadi itu saya sendiri waktu bapak saya di ventilator itu, harapan saya bapak saya akan sembuh karena pertolongan begitu cepat. Tapi bukan karena itu, tapi karena dia punya klep yang membuka lebar sudah selebar 5-7 senti yang seharusnya itu tertutup, selalu tertutup. Jadi jangan pernah merasa bersalah untuk kejadian ini, di mana yang seharusnya kakak bilang ambil keputusan untuk Pak Dani nggak ada, ini dia baru datang lagi. Oh ya, Kak Dani yang saya lihat dari tadi cuma Kak Oswald, jadi maaf. Ternyata Kak Dani baru tadi sempat keluar. Kak Dani bisa dengar suara saya ya? Untung juga belum berdoa, ternyata tadi keluar sebentar. Kak Dani boleh iya, Kak Dani dengar suara saya? Dengar, Kak. Iya. Saya tadi sempat cerita, tapi saya lihat-lihat di mana Kak Daninya nggak ada. Kak Dani, saya cuma mau bilang untuk hampir semua yang menggunakan ventilator untuk pasien-pasien COVID itu tidak tertolong. Apapun alasannya, apalagi lendirnya begitu banyak, itu menyumbat selang. Jadi bukan saya so jago, tapi saya meyakini bahwa Tuhan memang mengizinkan Kak Ruth itu minta pulang bisa bersama-sama, sehingga pada akhir hidupnya pun bisa bersama-sama.
Waktu bapak saya diintubasi itu, saya juga terpaksa sekali karena saturasi sudah 70-an ya. Tapi harapan saya kalau cuma masalah jantung dia pasti akan tertolong. Tetapi masalahnya klepnya yang sudah melebar sampai 5-7 cm itu yang seharusnya tertutup rapat pada saat aliran darah keluar masuk begitu. Jadi Kak Dani jangan pernah merasa bersalah bahwa keputusan kakak itu salah, itu tidak. Karena memang dilihat dari beberapa kasus semua itu tidak akan pernah tertolong dengan menggunakan ventilator, dan ventilator itu bukan selangnya yang masuk karena COVID ini slemnya itu sangat tebal dan dia tidak memungkinkan selang itu dimasukin, jadi dia berbentuk sungkup, hanya berbentuk sungkup yang oksigennya memang persennya tinggi supaya bisa masuk. Kenapa? Karena kalau saturasi di bawah 90, bukan di bawah 85 untuk waktu berjam-jam, apalagi lebih dari sehari, semua organ akan rusak. Jadi satu pengetahuan juga penting bagi kita untuk menjaga saturasi itu, karena itulah kalau saturasi kurang itu organ. Makanya waktu pulang masih sadar, masih tidur, ya masih sama, tapi pulang dalam keadaan kondisi saturasi yang sudah rendah itu pelan-pelan merusak semua organ, terutama dikatakan itu brain dead ya, jadi kematian otak. Jadi sudah Tuhan izinkan dengan cara demikian supaya punya waktu bersama. Mama saya bilang kalau bisa dipilih, Pak saya tidak usah ke rumah sakit lah, biarlah dia meninggalnya di rumah. Tapi kan memang begitulah cara Tuhan, kami punya waktu 1 minggu untuk bisa menyatakan kasih dan minta maaf lain sebagainya, saya juga bisa datang. Dan kalau Kak Dani sudah dalam satu tempat tidur, sudah dalam kebersamaan, dan Tuhan lindungi Kak Dani itu sudah luar biasa. Jadi tidak perlu ada penyesalan karena sebenarnya ini rahasia, tapi bisa kita pelajari bahwa tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali memang beberapa penelitian yang memang sudah membuktikan ventilator bukanlah jalan utama untuk menyelamatkan. Ya, bahkan dikatakan kalau bisa tidak pakai ventilator, tapi kalau saturasi turun itu yang memang paling sulit. Jadi marilah kita berdoa ya, sekali lagi ya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hanya kebaikan Tuhan yang memberikan kehidupan dan sukacita sekalipun di dalam duka cita. Bapa surga, kami sahabat-sahabat Kak Dani, Tampi merasakan duka cita yang sangat dalam ini, di mana kepergian mertua, kakak ipar, bahkan istri yang berturut-turut. Tuhan, segala rahasia di balik ini semua kami tidak mengetahui, tapi sebelum kami bertanya kepada Tuhan pada suatu saat nanti, kami lebih mengimani bahwa itulah yang terbaik bagi kami oleh Tuhan sendiri yang mengizinkan beristirahatnya orang tua, kakak, istri terkasih. Biarlah ya Bapa, duka cita ini boleh dilalui dengan baik. Berikan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan Kak Dani bangkit kembali bersama kedua anak dan cucunya, sehingga ini yang memberi semangat untuk dapat melayani kembali di dalam Tuhan, dan duka cita digantikan dengan satu pengharapan akan bertemu kembali dengan yang dikasihi. Bapa di surga, biarlah hari demi hari duka cita ini akan berganti dengan sukacita, karena kami akan tetap setia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gunakan kami sebagai alat Tuhan di balik segala duka cita ini, di balik segala kesedihan ini, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Kami percaya Bapa, perkumpulan ini Engkau berkati. Biarlah Engkau mengurapi pembicara, pendeta Sinaga di dalam pelayanannya, dan juga seluruh kakak-kakak Cahaya Bintang Timur dimanapun berada, baik yang hadir di acara Zoom ini maupun yang tidak. Biarlah Engkau berkati satu persatu keluarga dan juga kehidupan masa muda, masa tua dalam pelayanan. Biar Tuhan berkati menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih biar kami berpisah. Biar kasih Tuhan belum menyertai kami, mempersatukan kami di dalam kasih Tuhan.
Ampunkan segala dosa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, kakak-kakak, acara ibadah penghiburan pada malam ini telah selesai. Sekali lagi Kak Dani, kami sahabat-sahabat kakak dari MGR Angkatan 7 Cahaya Bintang Timur turut merasakan duka cita bersama-sama dengan kakak dan keluarga, dan kami akan selalu mendoakan kakak untuk tetap kuat sampai bisa melewati duka cita ini. Baik,